Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan guru saya Al-Ustaz Tata Nurwita sebagai pembina Yayasan Al-Ukhuwah, juga guru sekaligus sahabat sejak kecil, Al-Ustaz Ade Sugianto, saya suka nyebut Mang Kiai, sebagai ketua Yayasan Rubito, juga seluruh maaf adaptasi dulu ya, Al-Ukhuwah, kepala sekolah SMPIT Al-Ukhuwah, juga staf guru asatidzah dari mulai SD. Karena tidak ada guru TK di sini. Ya. Agung. Ya. Semua asatidzah dari SD, SMP dan SMA, seluruh karyawan, dan tentu pengurus yayasan yang lain. Pada malam hari ini suatu keberkahan bagi saya. Kurang bagus suaranya? Aja ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam hari ini atas agak dipaksa oleh guru saya, wayahna harus hadir. Kalau beliau sudah menyuruh, kegalauan itu akan muncul. Milih mana nih? Agenda di luar atau ke sini? Karena yang menyuruh guru saya, insya Allah Ustaz, dengan berbagai resiko. Tapi qadarullah, saya mendapat satu kebahagiaan yang luar biasa karena ternyata di luar ekspektasi saya, bahwa awalnya dikira di kampus atau di masjid begitu acaranya. Tapi ternyata di sebuah tempat yang sangat menginspirasi, di sebuah pulau di tengah hutan, di antara suara jangkrik dan suara kehidupan yang lain. Kita berkumpul di sini. Namun dari sisi konten materi agak sedikit bingung karena tadi saya duduk di belakang, beberapa bagian sudah oleh Mang Kiai disampaikan. Dalam hati naudri nu acan. Tapi tidak mungkin saya pulang lagi karena diantar mobil. Naik angkot juga lama. Akhirnya udah bismillah. Saya dari rumah dari subuh tadi mencoba untuk membuat satu materi yang sesungguhnya materi ini sudah sangat kita familiar ya, sudah sangat biasa begitu. Namun entah kenapa materi ini harus saya sampaikan kembali dalam acara mabit atau mukhoyam ini. Ini galau juga sebetulnya, ya betul Mas. Ini mau mabit atau mau mukhoyam nih? Mabit ayo, mukhoyam juga ayo gitu. Entah kenapa dua hal ini disatukan begitu. Apa efisiensi dana? Ya mungkin intinya sih kita tidur di sini gitu kali ya. Udah gitu aja deh, nggak usah ruwet ya. Sadarin, nggak usah ruwet. Rezim sudah ruwet. Iya. Baik. Ada satu tema yang sangat menarik. Dan ini sudah diciptakan oleh teman-teman semuanya gitu, bahwa malam Ahad ini tanpa ada pemikiran yang lain-lain, bismillah hadir di MGL ini gitu ya. Allah betul nggak sih ini wajah-wajah tanpa syarat begitu datang di sini gitu. Mudah-mudahan tidak terpaksa, tidak kan?
Wah, nggak dijawab. Barang tua dan Lah? beli barang tua. Oh, nuju barang tua. Sok kalau ya, biarkan saya sendiri di sini. Itu kadang-kadang jadi mubalik itu suka sedikit makan hati gitu. Mustami mah yo we ngaleut bala kecelakaan. Da geus niat imah rek barang dahar. Ustaz dianggap we ngacaprak sorangan. Kena naon da diantarkeun ku mobil. Asif. Ya, ruhul istijabah. Kita suka menerjemahkan dengan kalimat semangat menyambut panggilan dakwah. Dipanggil oleh yayasan, ayo datang malam Ahad ke MGR. Untuk apa? Mabit atau muhayab? Gak masalah. Jangan mabit atau muhayab. Disuruh gogol lauk ya siap. Asal ayah lauknya gitu. Bismillah. Saya juga datang ke acara ini juga bismillah saja karena yang menyuruh guru saya. Kalau yang menyuruh yang lain mungkin mikir dulu. Mikir dalam artian biasalah sok-sok sibuk gitu, suka ada Zoom apalah, terusum Zoom pada di Subang mah. Duka di Pegadaian. Jumpling. Wis 7 menit teh. Sebarosan nih laptop. Tapi kan orang dinikmati we. Dan memang kieu meureun takdirna orang zaman pandemi corona gitu. Ngatos bahasa Sunda? Mantan. Tidak paham. Ya, selama ini nggak paham apa yang aku katakan. Ayo diulang deh. Nggak usah lah. Karena nggak penting tadi ya. Baik. Ini yang akan mendasari kita untuk bisa menikmati begini, gitu. Tadi kepikiran di benak saya, walaupun tadi ngobrol tuh sepanjang jalan tentang corona, tentang pendidikan, tentang rezim, tentang apapun diobrolkan. Itu dalam rangka untuk saya biasa begitu, orangnya nggak bisa diam, karena saya dapat satu pelajaran dari seorang teman. Dia mengatakan begini, kalau ketemu seseorang, ambil 2 manfaat. 1, kebaikan orang itu. 2, ilmu dari orang itu. Cuman saya yang tadi 3 orang yang menjemput jarang bicara, cuman iya saja gitu. Duka meureun isin dari sekolah, duka kumaha tah? Ustaz Maul, Ustaz Arif, Ustaz Fajar gitu. Ustaz Fajar ya? Iya. Nah, beda dengan bagaimana kalau kita bertemu seperti ini dalam rangka untuk ruhul istijabah, maka semuanya akan dipadu-padankan dengan niat-niat baik dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman asatidah sekalian, asatidah ya, ustadun, asatidatun. Ada guru nahwiyah, guru bahasa Arab, ada lepatkan ya, beli lepat, lepatkan, teruskan beli lepat. Setengah tos dewa ya. Asatidah sekalian, ruhul istijabah nanti akan mengelola hati kita gitu. Yang tadinya mungkin terpaksa, saya harus begini, saya harus begitu. Kadang-kadang terpaksa gitu. Seperti malam ini, ada saya lihat wajah-wajah terpaksa ada, jangan disembunyikan. Saya pernah belajar NLP, ada wajah-wajah terpaksa gitu. Wajahnya menatap saya, hatinya di rumah, kosong tatapannya begitu. Ya, tapi nanti lama-lama juga akan bertemu dengan gaya gravitasi bumi. Guru fisika tahu. Ya, duksak. Saya itu orang yang paling gampang tersinggung kalau lihat Mustami tidur. Egois gitu ya. Kok saya nggak diajak gitu tidur? Tahan dulu ya. Saya nggak lama karena Ustaz bilang jam 20 sampai 20.30. Sik. Sebentar saja. Panitia 1 jam setengah katanya. Yang sok terang kan mabit. Dan muhayab. Ya. Teman-teman sekalian, bubur atau tak? Di sini kita bermula. Kalau saya searching tentang al-ukhuwah.com, kerennya, kurang bahasa boro-boro jangan karena itu. Kalau saya klik al-ukhuwah, ini
view yang sangat saya suka. Dari sekian view-view di pojokan-pojokan Uhuah. Kenapa saya suka ya? Nggak tahu, karena mungkin pengaruh masjid yang mungil tapi hijau. Di sini kita bermula. Kita nggak usah muluk-muluk. Kata Mang Yanto tadi, peran-peran kita berbeda. Ya, ada yang di dakwah, ada yang di pendidikan, ada yang di politik. Kita nggak usah repot-repot. Di sini kita bermula sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai karyawan di yayasan, apapun amanah diberikan kepada kita, di sini kita bermula. Maka harus menjadi tolak ukur pemberangkatan kita ya di sini, di Al-Uhuah. Bukan di tempat yang lain. Agar iramanya sama gitu. Frekuensinya sama. Maka teman-teman yang hatinya masih, oh saya dari pendidikan anu, saya dari desa anu, saya dari RT sekian, oh saya di sebelah pesantren rumahnya, enggak. Kita semua dari sini. Biar mabda kita, titik pemberangkatan kita sama gitu. Ya? Halo? Masih kelihatan? Sekali boleh dianggur ke ya, di sini kita bermula. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah ayat yang sangat bagi kita menjadi sebuah perenungan yang dalam, begitu kan? Dengan sebuah kalimat yang sangat, menurut saya sangat apa ya? Sangat bikin kita GR dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, hari ini kita diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman. Maka beruntunglah kalau teman-teman, saya, Ustaz, merasa saya sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa, berarti saya harus merasa terpanggil dengan ayat ini. Maka kalau kita merasa tidak beriman, bisa jadi kita akan cuek, apatis, tidak peduli dengan apa yang disampaikan dalam ayat ini, karena kita nggak merasa beriman gitu. Atau iman kita sedang tidak baik-baik saja. Kata ulama, ini bukan hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, bagaimana iman kita malam hari ini? Kalau iman kita lagi bertambah, iman kita lagi manis, kita akan tergerak dengan ayat ini. Begitu. Iman itu manis ya. Dalam bahasa hadis, halawatal iman. Manisnya iman. Kalau begitu, mafhum mukhalafahnya ada iman yang tidak manis. Pahit. Tahu madu? Tahu madu? Racun tahu? Kita bicara madu. Madu itu al-aslu manis, kulun. Tapi di sini ada madu rasanya pahit. Oke, karena itu teknologi. Kita berbicara madu al-aslu kulun. Madu itu asalnya manis, betul? Oke. Ada yang manis di sini? Yang mana? Ini memang usia-usia pertumbuhan ini harus diapresiasi. Ya. Kenapa? Terkadang madu itu manis, tapi bagi beberapa orang tidak manis lagi. Apakah wujud madunya berubah? Tidak. Madu Sumbawa, ya itu botolnya juga itu, warnanya juga itu, harganya juga itu, markanya juga itu. Tapi kenapa di lidah saya tidak manis? Apakah madu yang salah? Tidak, lidah kita yang salah. Oh, saya sedang hepatitis. Saya sedang dicoba oleh Allah dengan penyakit hepatitis. Sehingga madu yang harusnya berasa manis menjadi pahit. Begitu juga iman. Yang awalnya iman itu harus manis, ada kalanya tidak menjadi manis bagi kita kalau sedang ada penyakit dalam hati kita. Nah, barangkali mabit ini ingin menggugah diri kita bahwa yuk bangkitkan iman kita. Kan mabit itu kalau bahasa Arab sih menginap, tapi kalau sudah menjadi bahasanya di ikhwah, di teman-teman tarbiyah menjadi malam bina iman dan takwa.
Jadi nusok miluan mabit mah imana keur aya masalah. Dalam untuk aya masalah mah apa nama kudu ngerti. Lah bagaimana teu aya masalah teu kudu mabit. Biasa tahu iman antum lagi masalah. Makanya harus ikut mabit. Saya juga diundang yang juga bermasalah gimana? Ya biar fair lah gitu. Satu-satu gitu. Saya mana tadi? Iman. Baik. Dalam kajian tafsir, kalau Allah mengawali sebuah ayat dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nasu, kesananya pasti ada perintah atau larangan. Catat, besok ulangan. Kan guru. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nasu, pasti ada perintah atau larangan. Kalau resah, kebetulan di ayat ini yang muncul adalah perintah. Istajibu fi'il amar. Istajaba yastajibu. Lanjutkan. Tasriful usul. Apa perintahnya? Istajibu. Nah ini, penuhilah. Ya, penuhilah. Cumponan cekurang pamanukan mah. Komo naon cumpon geus teu kahalan. Ya. Penuhilah. Apa? Lillahi, seruan untuk Allah. Walir rasuli, dan seruan untuk Rasul. Pemahaman kita adalah berarti harus paham seruan yang mana yang di situ untuk Allah dan Rasulnya. Kalau teman-teman ahlul ilmi, pecinta-pecinta ilmu suka datang ke taklim, rajin buka buku-buku yang Islami atau buku-buku syariah, maka akan paham mana kewajiban yang menjurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah atau yang tidak. Begitu. Sekarang mabit ya atau bohoyam. Masih ada diketik dua kata. Mabit atau bohoyam ini yakin nggak ada kemanfaatan untuk Allah dan Rasulnya? Ada nggak kira-kira? Tuh kan beda-beda jawabannya. Aya nu ada, aya nu aya. Aya nu cicing wae. Da bingung meureun kitu, duka tunduk. Kalau mabit atau muhoyam ada kemanfaatan untuk kebaikan kita di mata Allah dan Rasulnya, maka istajibu, penuhilah seruan itu. Maka nanti ada seruan-seruan yang lain yang perlu kita kaji dalam tinjauan Sirah Nabawiyah. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu luar biasa. Itu kalau baca buku itu, antum berasa ada di zaman Rasulullah. Lebaynya seperti itu. Tapi bahasa Arab. Berasa enggak? Bora'ah. Ulah? Sedih kan ayah? Terharu? Kenapa terharu? Jujur, tidak bisa macana. Ayah nunggu bahasa Indonesia. Ya? Nggak akan bahas itu. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila ia menyeru kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Ini asbabul wurudnya adalah terkait dengan seruan perang. Al-qital. Bentar. Malam ini disuruh perang nggak? Malam ini antum datang ke MGR disuruh perang bukan? Disuruh tidur, disuruh makan-makan, ya udah, berpikir positif saja, biar semangat. Kita nggak disuruh perang secara Alkitab, tapi ada nilai-nilai Alkitab dalam setiap seruan yang ada. Paling tidak Alkitab berperang dalam melawan hawa nafsu. Orang mungkin malam minggu, malam ahad tadi di Puja Sera penuh kan orang-orang? Sehingga kiamat. Selatan, utara, barat, ke timur. Mau ngapain orang-orang? Mengisi malam minggu, malam yang panjang. Begitu katanya, padahal sarwa 24 jam. Nah, orang itu ternyata lima yuhyikum, akan menghidupkan kalian. Dari mana perang dikatakan bisa menghidupkan kalian? Ternyata dengan perang kita bisa merdeka. Dengan perang kita bisa menemukan kedamaian. Dengan perang kita bisa menemukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kenapa?
Karena kita sudah mengalahkan orang-orang yang memusuhi kita. Sudah damai belum diri antum sekalian malam hari ini? Sudah tenang belum ikut mabit ini? Atau masih adaptasi? Ya, Alkitab berperan di situ. Bunuh apa yang namanya? Hawa nafsu yang tidak baik di malam hari ini. Kalau hawa nafsu masih dominan di hati antum malam hari ini, Anda nggak yakin pulang besok ke rumah masing-masing membawa hati yang bersih, membawa semangat yang baru. Kenapa? Kita nggak beres kitalnya di malam hari ini. Masih terus menatap gonimah berbentuk semangka, berbentuk kita Ustaz namanya begitu. Gabus mah ikan dia. Ikan sepat, ikan gabus. Terus tadi goreng. Lima yuhyikum. Kenapa harus perang? Karena itu untuk menghidupkan kalian. Termasuk hari ini kita berperang. Ikut mabit, ikut muhoyam untuk kehidupan kalian sebenarnya. Tadi Mang Kiai sudah begitu berapi-api, nggak boleh menyebut bergelora ya, berapi-api. Ya, berapi-api bahwa infak, sedekah bermula dari diri kita. Kita bukan calo di terminal, di ledeng, terminal Subang, ayo Bandung, balik terminal. Nagihan baduy, geus kumpul, dulu jeung angkat. Tinggalkan aku di sini. Kita bukan calo. Kita ingin menuju satu kebaikan bersama, diikuti bersama. Ustaz, mabit sadayana ngiring? Alhamdulillah. Kadang-kadang saya juga sama di Robito, kajian-kajian keilmuan kadang-kadang hanya diikuti oleh siapa? Oleh guru dan pengurus karyawan. Eta ge sawaret, indung sawaret. Sebagian. Kamana OB? Kamana cleaning service? Gaya, padahal tukang bebersih. Tengah ririn. Tenyambung sana Ustaz, tengah larti pembahasan oge. Di sini kita akan menemukan nanti ketimpangan dalam mengelola sebuah lembaga. BPI lagi digembar-gemborkan hari ini, Bina Pribadi Islami akan menyapu seluruh warga sekolah. Warga yayasan tidak akan terlewati. Tukang nyamuk kudu apa? Ma'rifatullah. Ibu-ibu masak itu harus tahu tentang Ma'rifatul Islam, harus tahu. Kenapa? Karena mereka bersentuhan dengan anak-anak kita di pesantren. Harus seiring sejalan. Saya punya kendala. Dulu sebelum Covid, anak-anak sekolah haram bawa HP, sama kan? Tapi ternyata waktu istirahat nggak deketan satpam, muka HP, ku satpam diberi dan karunia. Budak istirahat pakai HP, nah satpam tidak sepemikiran dengan yayasan. Akibat naon? Karamilu taklim, tamilu mabit jeung muhoyam. Ini anak-anak jadi bimbang. Ini ke siapa yang harus diikuti? Ustadz Gogorowokan melarang pakai HP, tapi satpam dengan enaknya memberikan HP. Kenapa? Tidak paham, tidak sepemahaman. Ya maka malam hari ini kita ingin satu frekuensi, satu suhu, satu kesamaan langkah dalam menentukan mau diapakan santri-santri kita di Al-Huwah yang luar biasa ini. Allahu Akbar. Teman-teman, jangan selalu berharap, oh ya, nah kelas berapa? Kelas 6, lulus ya nanti ya. Sekarang mah gratis nilainya. Kelas berapa? 9, lulus ya. Kelas berapa? 12, lulus ya. Enggak hanya itu kita. Ini bagaimana anak-anak kita jadi kurang ya? Ya, memang satu hati banyak kegorbokan Ustaz. Saya mana tadi? Lulus. 6 lulus, 9 lulus. Enggak itu yang kita inginkan. Tapi bagaimana mereka lulus menjadi pelaku-pelaku kebaikan gitu. Atas ilmu yang pernah kita berikan kepada mereka. Saya ada siswi bentuk perempuan, Masya Allah, 3 tahun di SMP IT alami. Kurang apa mendidik dia? Jilbab panjang, lamun terpanjang bukan Islam terpadu. Kalau teman-teman berkunjung ke sebuah sekolah dengan Islam terpadu, tapi tiungna para rondok, oknum. Yang di TKW, anak kita panjang kerudungnya, kemana-mana pakai kaos kaki, Masya Allah. Begitu keluar masuk SMA negeri,
SMK negeri. Saya ketemu di pasar, pakai celana segini. Murid kita yang akhwat, rambutnya dipangkas seperti laki-laki. Masya Allah. Ini ada apa? Maka Ustaz, provokasi saya, bangun SMA full day di Subang belum ada. Kita ingin melanjutkan kebaikan-kebaikan bagi anak kita. Tapi mohon, asatidzah jangan merasa bersalah kalau hal itu terjadi. Anda yakin antum semua sudah berusaha menyolehkan anak-anak ya dengan berbagai cara, gitu. Tapi kemudian lulus berubah sehingga Power Ranger di hari Ahad itu adalah sebuah tamparan bagi kita. Dakwah kita berarti belum sukses untuk anak tersebut. Alangkah indahnya kalau apa? Lulus SMP IT masuk ke SMA IT. Lulus SMA IT masuk ke mana? Ke PT IT. Dipaksa-paksain gue. Perguruan tinggi Islam depan. Yang begitu juga kali. Biasa tuh. Paling pembinaan dilanjutkan, begitu judulnya. Ya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah sudah menjelaskan, seseorang itu akan dipisahkan dengan hatinya. Allah tahu kok mana kita yang beriman, mana yang kita yang kufur, bahkan mana yang munafik. Di zaman Rasulullah di Madinah kentara sekali. Mana mukmin, mana kafir, mana munafik. Di mana kentaranya? Tadi orang-orang munafik ini selalu membuat masalah dalam keislaman mereka. Orang munafik ini sesungguhnya mereka adalah orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Tetapi kemudian ketika jadi Muslim mereka menjadi provokator. Orang Uhud balik deh. Lamun balik sorangan teu naon, imang ngajak batur. Geus lah tong belum mabit katuduh-tuduh. Jadi ngajak batur salah. Kan munafik begitu tetap. Ya. Bahkan ketika itu pernah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha berzina. Nabi itu sering disibukkan dengan urusan orang munafik. Sampai Umar mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, bunuh mereka." Teman-teman teh. Halo. Bunuh Rasul tah jangan munafik teh. Rujit. Rujit. Karena mereka bikin masalah terus. Tapi Nabi menjawab, "Ya Umar, apa kata orang Arab? Muhammad membunuh saudaranya." Maka dibiarkan orang munafik nunggu kesadaran mereka. Ada sifat-sifat nifak dalam diri kita. Biasa nggak bisa apa-apa. Ya, jadul kok nggak hadir. Mohon maaf, yang suka nggak biasa hadir. Kenapa? Atuda tenon bahasa Indonesia nah. Nah gitu pokoknya nama. Muncul alasan. Kenapa antum gak liko? Atuda hujan. Kenapa nggak liko? Atuda anak saya hareen. Hareen teh demam. Kenapa antum gak liko? Da istri saya melarang. Hebatnya dilarang istri. Ada yang begitu? Ada munafik. Catat. Di mana-mana oke, ari jalu kawamuna ale. Enggak ada membantah dari itu. Itu ta'adud. Orang ta'adud hiji jeriun. Maka nanti dengan tarbiyah ini akan sama dengan istri kita frekuensinya. Istrinya tahu jadwal kita liko. Abi, ini kan malam minggu. Emang bukan Bi, maksudnya sok atuh Abi liko datanglah. Biar urusan rumah tangga malam ini aku yang tackle Bi. Kan romantis malam minggu kan? Gitu. Imam ulah Abi kamana liko alah liko bosen sabi jeung tunduh samurabi eta mah jeung eueuh konsumsi Maling lupa. geus anobi dan malam minggu urang ka plaza wae urang tuang sareng bebek goreng pokoknya kita berdua Bi itu kan godaan-godaan syaitan itu dalam bentuk wajah istri kita. Nah kalau ada ikhwan yang masih tergoda dengan kalimat-kalimat seperti itu, munafik. Dia Ustaz kasar juga ya, ini bukan siapa-siapa.
Harusnya adalah tadi, sok Bi, berangkatlah ke medan perang Bi. Udah nggak perlu ikut perang, perang lawan tuduh. Sok silakan berangkat, biar anak kita, biar rumah itu hujan apapun berangkat. Abi tahu kan di Palestina, iya Umi. Bi, hujan mah air. Coba di Palestina Bi, yang hujan apa? Air. Karena Ahmad kalau ada yang begitu luar biasa ya, jadi pengen dua gitu ya, biar mendorong semua gitu ya. Tidak akan berbahasa aja deh, agak sensitif ya, durasi. Iya. Baik. Sampai subuh kan kita? Ya. Siap? Ya. Siap. Ada 4 aspek ruhul istijabah. Ya. Ada 4 yang harus kita catat dengan baik. Ya. Ruhul istijabah apa tadi? Semangat menyambut panggilan dakwah. Ada 4 aspek. Ya. Yang pertama apa? Aspek atau istijabah fikriyah. Ya, menyambut dengan pikiran. Nah tadi teman-teman datang ke mabit, datang ke acara mukhayyam ini, hadir enggak pikirannya? Dibarengi enggak dengan akal pikirannya datang ke sini? Jadi nanti akalnya akan mencoba mengikuti apa yang saya katakan. Teka hati emang, bagus. Gak ngerti, bingung, berarti jalan ininya. Jadi kalau antum anak ngomong berbusa-busa, gak ada komen sedikit pun, berarti gak jalan ininya. Kenapa? Gak ngikutin. Kan kosong tadi juga, hatinya sudah ada di rumah. Geus kabayang. Anak-anak menanti, spray sudah bersih, istri menunggu. Nah, itu godaan-godaan syaitan. Hadirkan pikiran kita, memenuhi panggilan seruan Allah dan Rasulullah, gunakan kesadaran, gunakan pemikiran, gunakan pemahaman. Maka Kiai Hasan Al-Banna mengatakan, al-fahmu itu adalah yang pertama. Kahartos dipahami nggak ikut mabit ini? Gitu. Atau nanti di yayasan misalkan, antum dapat amanah itu atau ini, dipahami tidak? Disadari tidak? Dianggap sebagai sebuah challenge, tantangan atau tidak? Jalankan pikiran-pikiran kita. Ya, saya, punten Kak Ustaz, dalam hidup yang sudah mau menuju setengah abad ini, saya sudah tua ternyata, tapi belum bangka sih. Tua iya tapi belum bangka. Kalau Ustaz juga belum. Ya, gampang saja kita sudah memutih ya, Ustaz. Memutih dunia kita. Itu kadang-kadang saya harus paham dengan amanah yang saya rasakan hari ini. Kenapa harus mendapatkan amanah A, amanah B, amanah C? Saya jalankan pikiran saya biar saya sadar itu amanah yang harus saya emban saat ini. Punten, waktu di awal mendapat amanah dari yayasan atau kepala sekolah, suka bingung kan? Kenapa? Belum connect dengan akal pikiran kita. Lama-lama, aduh, dapat amanah guru fisika. Padahal jurusan PAI. Di situ muter otak kita. Bagaimana memahami fisika dan diajarkan kepada anak-anak. Jalan pikiran kita. Akhirnya apa? Belajar lagi, membaca lagi, nonton YouTube, bertanya ke sana kemari. Jalankan pikiran. Maka ruhul istijabah yang pertama adalah fikriyah, harus disadari. Dulu di zaman Rasulullah, Nabi beliau sudah hijrah ke Madinah. Ada satu fenomena ketika perang Badar akan dimulai. Kan dulu nggak ada kepikiran perang Badar ya, karena hanya untuk mencegah kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan. Tapi karena kabur duluan, ya udah perang sekalian saja. Tapi Nabi juga ingin tahu para sahabat siap tidak kalau diajak perang gitu loh ya. Nabi itu orangnya ngecek gitu, tidak langsung ini ya, enggak, tapi dicek kesiapannya.
Kan sebagai leader, sebagai pimpinan, kalau menugaskan seorang nggak dicek kan juga bingung. Iya, tapi tidak amanah. Ada kan yang begitu? Karena dia leader tidak pernah ngecek kesiapannya. Antum mulai tahun ini diamanah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Siap? Siap. Ruli istijabah, hasil nabi, samina, watona. Tapi terjalan programnya. Setahun gitu wae perubahan. Berarti dia nggak pakai pikiran dia dalam memenuhi seruan amanah itu. Ya, Nabi ngecek, tanya Abu Bakar, siap Nabi, ayo kita perang. Umar bagaimana? Siap Nabi, ayo kita perang. Kemudian juga Mikdad ditanya, Mikdad bagaimana? Siap untuk berperang. Insya Allah kami bersama engkau ya Rasulullah. Kami tidak ingin seperti Bani Israel yang menyuruh Musa untuk perang, tapi kami duduk di sini. Kami ingin perang bersama engkau, kami ikut berperang. Itu kata Mikdad. Dicek juga tuh kaum Ansor, sama mereka juga siap untuk berperang. Artinya apa? Dipikirkan oleh mereka bahwa ini sebuah kepentingan, sebuah kebaikan. Kalau antum dapat amanah apapun dari siapapun tanpa dipikirkan, biasanya tidak akan beres, tidak akan amanah itu. Ya, halo. Waktu ana mendapat amanah yang paling berat dalam hidup menjadi anggota dewan di zaman Ustaz nih. Kita kan mantan ya, mantan terindah nih. 2004 2009. Itu kan di luar nalar saya. Saya hanya seorang guru, tiba-tiba tugas di parlemen, sebulan makan shock itu teh. Orang mungkin anggaplah, oh enak ya, jadi yang terhormat, pakai safari kemana-mana, pakai emblem di sini, duduk yang paling depan, yang lain di kotak, kita pakai piring, gajinya besar ya, iya, secara lahiriah. Tapi di hati kita menangis sebenarnya nama itu. Aku menangis gitu. Karena kaget dengan amanah yang tidak apa ya. Ini bukan dunia saya gitu. Tapi lama-lama dipikirkan. Oh ya ini amanah, ini kemaslahatan buat umat. Saya harus belajar, saya harus menjadi seorang pembaca cepat. Saya harus menjadi orang yang memahami regulasi. Saya harus menjadi orang yang bisa lobby. Saya harus bisa menjadi orang yang komunikatif dengan masyarakat. Belajar. Ini apa? Sukses ya kita 5 tahun tanpa berusaha dengan KPK. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita jalankan pemikiran kita ketika mendapatkan amanah. Halo? Kemudian ini dalam rangka ruhul istijabah ini atau istijabah fikriyah ini, para sahabat juga oleh Nabi dididik untuk menyampaikan apa? Pemikirannya. Di luar, bukan dalam konteks tidak taat, bukan. Halo? Ketika teman-teman dapat amanah dari kepala sekolah atau dari yayasan, diterima enggak? Diterima. Samina watona. Tapi dipikirkan tidak? Dipikirkan. Kemudian apa? Muncul pertanyaan, gitu kan? Muncul ide, muncul gagasan. Coba, waktu di perang Badar, itu seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, itu luar biasa. Begitu perang sudah mau berjalan di perang Badar, kata Sa'ad, ya Rasulullah, punten pisan. Bahasa pemanukan gitu. Punten pisan ya Rasulullah, kita bermarkas di sini teh wahyu Allah, wahyu Allah atau hanya strategi perang, gitu. Kata Sa'ad. Kata Nabi apa? Ini strategi perang. Nah, Nabi, kalau begitu tidak tepat kita di sini. Sebaiknya apa? Kita maju ke depan. Ya iyalah, maju ke depan. Kita di depan ya Rasulullah, ada sumur banyak di situ. Prajurit bisa minum dengan tenang dan puas. Nabi tanpa babibu langsung memindahkan pasukan, berpindah ke tempat yang diajukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Strategi perang saja. Boleh nggak guru, kepala sekolah, karyawan menyampaikan ide? Boleh. Kalau yang semua strategi. Jangan kemudian temenan siap, doraka kalau sudah gitu. Bid'ah kena kali itu. Nggak bisa begitu. Kita tuh makhluk istihadi.
penuh istihad dalam hidup, boleh kita sampaikan. Bukan kita menolak amanah, tidak. Halo? Coba di perang Khandaq, siapa yang muncul? Salman Al-Farisi menyampaikan, ya Nabi, kita dikepung di mana-mana, mereka berkolaborasi, ini musuh-musuh Al-Hazabil. Bagaimana kita bikin pahit? Nabi setuju nggak? Setuju, karena bukan wahyu, strategi perang. Istihad waktu itu, dibikinlah pahit, menanglah di perang Khandaq. Tidak terjadi. Di perang Qadisiyah, di zaman siapa? Halo? Umar bin Khattab. Ustaz pintar. Karena orang tua bisa lebih hafal dari kita ya. Ustaz orang tua. Di perang Qadisiyah, ya, Ibnu Amr, seorang tabiin waktu itu, mungkin era-era tabiin ya, karena di masa Umar bin Khattab, belum merenung gitu. Ini perang kok nggak menang-menang kaum muslimin, gampang gitu perangnya teh. Ternyata kaum Persia kan berhadapan dengan orang Persia nih, mereka mengandalkan pasukan bergajah, dan ini membuat kaum muslimin merasa jengah gitu berperang ini. Kan kita kalau menghadapi orang yang lebih daripada kita suka apa ya? Suka ciut ya mental kita ya. Kita mau rapat pakai motor, orang lain pakai Alphard, pakai Mercedes-Benz, langsung set gitu kan. Langsung diskusi juga nggak ngomong apa-apa. Ciut nyali kita. Sama waktu di perang Qadisiyah. Mikir Ibnu Amr teh harus bagaimana? Akhirnya dibuatkan patung gajah. Dan patung gajah ini ditaruh dekat kuda milik kaum muslimin. Lama-lama si kuda teh sudah familiar melihat patung gajah. Begitu perang itu terjadi lagi, kuda-kuda milik kaum muslimin sudah tidak lagi ragu dengan yang namanya gajah. Orang gigis nempok sih gajah nempok. Kesian. Ini cek kuda teh gitu. Kalau kuda bisa ngomong ya. Gitu. Ini inovasi namanya. Ya, perang juga butuh inovasi. Mohon maaf. Ya, bersemangat ya. Lagi mendeteksi siapa yang ngantuk nih. Kalau 10 ngantuk kita sudahi. Sampai di sini saja. Amin. Gitu amat. Saya mana tadi? Di perang Qadisiyah. Berpikir sahabat itu iya ikut perang tapi memikirkan inovasi seperti apa. Maka para guru, kepala sekolah, karyawan berinovasi. Ulah tuh Pak Ustadz, kasihan Ustadz udah beda zaman dengan kita. Ya Ustadz, konten beda. Ustadz mungkin pemikirannya begini, kita pengen begitu, tapi sama tujuannya. Nggak apa-apa saja disampaikan. Itu inovasi. Salman punya inovasi, Ibnu Amr punya inovasi. Terus siapa tadi di perang Badar? Jadi beda-beda kira. Mikdad bin Al-Munzir sama juga punya inovasi. Nah jadi istijabah kita tetap menggunakan pemikiran kita. Ya. Boleh, silakan. Malah ini lebih menenteramkan hati kita. Coba antum bayangkan, kalau antum disuruh apa sesuatu oleh atasan kita, pokoknya mah gitu. Pokoknya mah A gitu. Aduh, harus A ya. Ya nggak bisa. Ini bukan zamannya lagi A, harus B, harus C atau A+. Silakan berinovasi. Tidak menghilangkan ruhul istijabah kita. Ya. Contoh TTQ saja. Dulu zaman saya ngajar di Ukhuwah, metodenya masih Iqra. Ya. Sejarah udah lahir belum? Udah. Kemana berubah jadi Qiraati, berubah jadi Ummi, berubah jadi Abi. Nuri. Setelah Ummi apa? Nuri. Sekarang apa? Aki. Beda lagi. Masih. Boleh? Boleh. Guru TTQ pokoknya antum dapat amanah anak-anak SD hafal sekian juz, SMP sekian juz, SMA sekian juz, silahkan berinovasi. Gitu ya Ustaz. Biasa ulah pakai Iqra wae. Lebih gampang. Gak bisa, bukan zamannya lagi. Yuk kita lanjutkan.
Nah, ini ada salah satu ayat yang sangat penting bagi kita. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Gak usah dijawab. Ini sebuah pertanyaan, tetapi sebuah perenungan bagi kita. Bagaimana memandang al-haq dalam tatapan orang yang tidak buta? Artinya matanya itu punya visi. Apa visi itu? Punya pandangan ke depan. Makanya coba di ujung ayat dikatakan, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Di sini dijelaskan bahwa nanti orang-orang yang melaksanakan istijabahnya tetap berpedoman kepada al-haq gitu. Dan al-haq min rabbik kan gitu. Kebenaran datang dari Tuhanmu. Tetapi kemudian implementasinya, maka ulul albab ditantang untuk banyak berinovasi. Ya, dalam zakat saja. Coba, kalau hari ini zakat hanya boleh dengan cash, langsung datang ke amilin, repot zaman sekarang. Sibuk semuanya. Maka dibikin aplikasi zakat. Boleh? Boleh. Kita transfer atau pakai GoPay atau pakai OPPO, silakan. Yang penting keluar zakatnya dengan metode tadi aplikasi. Itu namanya inovasi tanpa menghilangkan al-haq, kebenaran bahwa zakat adalah wajib hukumnya. Begitu. Baik, yang kedua adalah istijabah nafsiyah. Memenuhi panggilan dengan apa? Dengan perasaan. Jadi kita tidak diajarkan memenuhi seruan dakwah hanya dengan kata-kata sami'na wa atona dengan kaku. Bawa perasaan kita. Apa? Harus senang. Ya, Ustaz, antum mulai besok jadi kepala sekolah. Yes, alhamdulillah, bahagia. Balik ke imam mariwur itu teh. Ngalamun ikut kumaha cenah. Pan berat kepala sekolah teh. Kudu nguruskan dana bos, kudu berkomunikasi dengan dinas, memenuhi keinginan yayasan, mengkoordinasikan guru. Berat. Tapi dia sudah senang saja dulu. Ini energi positif ini. Kalau energi positif sudah diharikan di awal, maka semua yang kita hadapi akan terasa ringan. Ya, halo? Hai. Senang nggak kita mabit? Senang. Senyum makanya. Karena kedua ya. Rasem tadi nah. Perasaan kan senang, gembira, bersemangat, penuh antusias. Ini masya Allah. Istijabah nafsiyah ini yang kita kumpulkan dalam konteks bagaimana agar amanah ini bisa terlaksana dengan baik. Para sahabat, mohon maaf, ya, kalau ada seruan jihad atau perang waktu itu, sebentar, alhamdulillah sudah mulai agak turun berat badan. Ya. Ini kayaknya pengen selesai deh, ini langsung ke sini. Tadi mana? Nafsiyah. Nafsiyah. Iya. Oke, saya pengen ini. Ada satu ayat dalam surah At-Taubah ya, 41. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Artinya dia bawa perasaannya. Berat, ringan, ayo berangkat. Muliko nih hujan, ayo berangkat. Untuk apa diciptakan payung? Untuk apa diciptakan jas hujan? Kalau tidak untuk dipakai? Atau tidak motor nak baru dicuci tadi sore? Cuci deh, tidak naon. Riweuh atuh. Infiru hibaba wa sekolah. Teman-teman sekalian, ini terkait dengan seorang sahabat yang namanya Amr bin Jamuh. Ya, Amr bin Jamuh teh punya anak laki-laki juga, para pemuda yang gagah perkasa. Anak lupa perang apa?
Begitu Rasulullah mengumandangkan akan ada perang, Amr bin Jamuh bilang kepada anaknya, jahizuni, jahizuni, siapkan perlengkapan perang buat ayah. Ayah mau berangkat, ikut bersama Rasulullah berperang. Keheula ayah, bahasa Pamanukan. Sebentar ayah, mohon maaf, ayah kan ada kendala. Memang Amr bin Jamuh termasuk sahabat yang invalid. Mohon maaf ya, ada cacat di kakinya. Kalaupun ayah berangkat juga akan merepotkan orang lain. Ayah nggak usah berangkat, biar kami anak-anakmu yang berangkat ke medan perang. Tidak, pokoknya besok daftarkan ayah, isi itu aplikasinya. Segera, mumpung ayah kuota. Besoknya didaftar oleh anak-anaknya. Kata Nabi, jangan nak, jangan, ayahmu sedang uzur. Ya, mohon maaf ya. Ya, orang invalid berangkat ke medan perang kan dapat dibayangkan repotnya. Kata anaknya, ya, Rasulullah tidak mengizinkan. Udah, ayah yang berangkat ke Rasulullah. Dia datang ke Rasulullah, memaksa Rasulullah untuk mengizinkan dia untuk berangkat ke medan perang. Punten Amr bin Jamuh, apa yang mendorong Anda kepengen banget untuk berperang? Ya Nabi, bukankah engkau telah menyampaikan sebuah wahyu dari Allah, infiru khifafan wa thiqal. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Saya merasa berat dalam kaki saya, tapi saya kepengen berangkat untuk ke medan perang. Ya Nabi, izinkan saya untuk syahid bersama orang lain. Akhirnya apa? Diizinkan oleh Rasulullah. Walaupun dia thiqalan, tapi dia berangkat rasanya senang-senang saja gitu, bahagia, gembira, positif. Kalau orang lain nanti bisa syahid, kalau syahid apa balasannya? Teman-teman sudah tahu, surga disambut 70 bidadari. Kabayangkan 70 kabaris tuh, tulima jabat bermata jeli, non bermata jeli teh curala. Iya dong, curala. Jadi kalau teman-teman nonton film India, terus nggak dianjurkan sih. Ya ini cepet saja gitu ya. Apa ya? Bulat-bulat matanya, indah menawan, menyejukkan orang yang melihat. Nah, bila dari bermata jeli 70 sekaligus buat kita yang satu orang. Padahal mah hiji di imah. Aduh, bahagianya. Jujur, jeli nggak istri kita matanya? Borah. Saya masih pitri dan tunduk menyambut kita teh. Ya, tapi senang ada pakai perasaan. Gitu. Kebayang 70 bidadari. Istri kita yang mana ya? Ada nggak di antara itu? Insya Allah kalau istri kita masuk surga akan menjadi ketua gengnya sih. Mudahnya seperti itu, gitu ya. Ya Amr bin Jamuh sih nggak langsung pengen bidadari, enggak, kan udah tua, malu atuh. Pokoknya dia kepengen syahid gitu aja. Diizinkan oleh Rasulullah, berangkatlah beliau berperang dengan kedua putranya dan siapa yang syahid? Ayahnya, Amr bin Jamuh. Allah kabulkan. Ada kan sebuah ayat Allah tunaikan kan ketika mereka berjanji, ada yang langsung, ada yang ditangguhkan. Amr bin Jamuh Allah kabulkan jadi seorang syahid. Kenapa? Istijabahnya pakai rasa bahagia. Jika ketemu itu dengan mimpi kita. Tapi kalau kita kepaksa, saat antum jadi guru IPA ya, boleh lah. Kalau nggak lagi yang lain mah, kan beda. Tidak bahagia di kelas juga. Kelihatan seperti zombie gitu kan, tidak bernyawa gitu loh. Assalamualaikum. Buka halaman 30. A, B, C, kerjakan ada buku tulis. Oke, Ustaz PDD balik 15 menit kemudian. Keluar ke kantin, makan cireng, makan cilok, dan cicik yang lain. Datang ke kelas, udah belum? Udah Ustaz. Kayak gitu. Dia nggak pakai rasa, nggak pakai apa tadi, nafsiyah dalam menunaikan amanahnya. Bahagia saja. Urusan kesulitan Allah juga akan bantu. Ya, mohon maaf nih, yang
hari-hari ini dapat amanah baru kemudian merasa berat, ini kuncinya, infiru khifafau wasikol. Apalagi antum ditunjuknya sudah melalui rapat yayasan berminggu-minggu, di asesmen, dipelajari, dikaji, cocok nggak nih dari guru ini? Wah, kepala sekolah diskusi panjang dengan yayasan, diputuskan apa antum jadi ini. Enak. Zaman Nabi jarang begitu, ya. Nabi mengandalkan intuisinya beliau, tapi wahyu masalahnya beliau itu, jadi selalu benar instruksinya. Dulu waktu mengirim siapa pemuda yang dulu pernah meninggalkan dunia glamornya sebagai anak bangsawan, dia hijrah, diutus Nabi ke Madinah. Abin Umair. Betul, Mus'ab bin Umair. Itu kan bukan hal yang mudah. Tapi Nabi akan tahu potensi Mus'ab seperti apa. Masya Allah, tidak. Kenapa harus Mus'ab? Bisa baru tahu. Mus'ab itu kan darah biru ya. Apa darah biru itu? Jadi bangsawan. Kenapa jadi duta pertama dalam Islam dikirim ke Madinah? Karena bangsawan itu beda cara komunikasinya. Gampang nyambung dengan suku-suku bangsa yang dianggap terhormat. Ternyata perpecahan suku perpecahan suku Aus dan Khazraj di antaranya adalah apa? Komunikasi Mus'ab bin Umair. Karena dia darah biru, berkelas, ya, tentu akan tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, terdidik, itulah kurang lebih. Coba kalau diutus yang kita teboga kanyaho ngomong ge hararese sekalian pidato ngadedek tuur nyorocot kabayang dengan tindakan kesang badak kesang leluan rek nyampe kumaha pesan kepada orang lain. Maka Nabi karena fatonah yang cerdas, ya Mus'ab antum yang berangkat. Di situ dibuka komunikasi di Madinah. Ya, makanya teman-teman sekalian, insya Allah harus yakin bahwa apapun amanah yang diberikan kepada antum di Al-Ukhuwah itu hasil syuro. Orang-orang yang kita percayai, tentu saja tidak akan menimbulkan madorot bagi kita. Maka kembangkan tadi fikriyah kita, terus nafsiyah kita, bahagia saja. Ya, siap? Bahagia saja. Sama kayak urusan. Yang penting bahagia, gembira, yes, gitu kan? Saya juga ketika diamanahi, contoh, aman saja ngomong di sini. Amanah ketua DPD misalnya, itu stres kumaha, tidak punya kapasitas, tapi dibikin bahagia, gitu. Berat badan naik, alhamdulillah. Udah nambahan, alhamdulillah. Bersyukur saja. Berat, iya. Tapi pakai nafsiyahnya dijalankan. Saya harus bahagia, ya. Harus gembira, harus senang. Kalau bahasa motivasi, kalau kita berbicara bahasa kata-kata bahagia itu udah memecahkan bongkahan batu, gunung batu, selesai dengan bahagia. Ya, halo? Masih utuh kelihatan saya? Atau sudah sebagian? Atau seperti di radio, hawar-hawar gitu, sayup-sayup. Baik, kita lanjutkan. Ada 4 loh, baru 3. Ya mau 3 sekarang. Ya. Udah habis waktunya, Ustaz. Gak apa-apa ya? Teruskan. Istijabah maliyah. Tadi Mang Kiai menjelaskan urusan maliyah. Tidak ada mega proyek dakwah tanpa harta, nonsen. Oh, nonsen. Bullshit. Naon bullshit teh? Hal tiga pokoknya mah. Tidak mungkin tanpa maliyah. Selalu ada unsur uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Catat itu. Camkan itu. Cepus nanti. Kade uang bukan segala-galanya. Cek saya mah segala-galanya pakai uang. Maka di sini ada proses istijabah maliyah. Tentu yang dimaksud adalah harta-harta kita yang barokah untuk digunakan, dikeluarkan untuk dakwah ini. Ya,
Perang Tabuk, perang yang sangat spektakuler. Sejarah mencatat sebagai sebuah perang yang sangat penuh dengan dramatisasi urusan malia. Bayangkan, seorang Utsman bin Affan, beliau menginfakkan 900 ekor unta. Itu bayangkan, tahu nggak harga unta? Halo? Tak apanya sawah nabi tak apa. Kan pernah searching di internet, langsung di compare ke real, kurang lebih 50 juta tas unta. Bukan unta merah. Unta merah lain lagi itu pahala bagi yang orang yang memberikan hidayah pada orang lain. Unta yang tidak merah mungkin abu-abu ya, mungkin coklat, mungkin putih, jeung sabangsa berbagi bawah. Eta aya. Ternyata bayangkan orang itu Utsman menginfakkan unta 900 ekor sabaraha. Ada guru matematika tadi dia. 50 juta kali 900. 5 lah. Sakitu lah. Sekining. Bisa kabayang sabaraha miliar Utsman berkorban untuk perang. Belum ukiah uang-uangnya, dirham dinarnya. Sampai Abu Bakar menyerahkan semuanya, Pak. Umar juga begitu setengahnya. Semua di perang Tabuk terlihat bagaimana istijabah maliyah para sahabat untuk sebuah perjuangan. Mohon maaf, luruskan kita ngajar, niat kita ngajar di sekolah. Kita butuh kuota, iya, betul? Saya sampai pasang wifi di rumah demi kelancaran ngajar PJJ, jeung online, Zoom, gitu ya. Saking pengen lancar ya. Apakah minta ke yayasan? Tidak. Biarkan demi kelancaran bersama. Terlompatan kan ke konten. Istijabah maliyah. Tadi Manggai mengatakan, atau bermula dari kita. Bisa gak kita infak 2.000 rupiah? Gitu. Bisa. Bakso di Pak Otong Solo gak sabaraha sama aku. Nah, orang mikir-mikir lagi infak 10.000 oke. Heula, nanti dulu. Berjam sampai infak, batu kudunya ho infak. Catat tah amin idari kurang infak tah 10.000. Ada kudunya ho batur teh. Oleh sarua orang teh ke harapan kue kiamat. Di hari kiamat ada orang yang dapat perlindungan dari Allah. Siapa? Salah satunya orang yang berinfak dalam kesunyian. Ada sebagian mengatakan kalau tangan kananmu berbuat baik, usahakan tangan kiri jangan. Kau kieu ari infak teh lain kieu. Sumputkeun lengan kencana. Nah, lengan kenca teh tangan kiri sembunyikan. Maksudnya bahwa ada hal-hal yang harus kita berikan. Kan ada lisail wal mahrum kan itu. Ada hak-hak bagi yang lain begitu. Ya. Antum kan di gaji yayasan sudah sangat besar. Ini menurut naluri aneh ya. Itu antum sudah besar gajinya, kita dulu gitu ya. Alhamdulillah. Ada nggak infak yang kita sisihkan? Insya Allah ada. Di situ kita akan berkah menghadapi ruhul istijabah ini. Ya, yakini bahwa harta yang kita keluarkan adalah bagian dari cara kita berbuat baik kepada diri sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka itu sedang berbuat baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain sebetulnya. Ya. Di Bulughul Maram, kepikiran kemarin mengajar Mbak Salim bahwa kalau ada orang memberi kepada kita, maka balaslah pemberian itu. Karena kan di zaman Rasul itu kan ada iklim tahabbu, saling memberikan hadiah agar saling mencintai. Karena harus membalas kebaikan orang itu. Tapi kadang menyebutkan fa'illam tajidu, tapi kalau engkau tidak menemukan sesuatu untuk dihadiahkan, fada'u lahu, maka doakan orang itu. Ya. Tapi orang tuh cukup ngadoa awal. Gitu. Orang datang ke rumah antum ya, di perumahan Ukhuwah Regensi. Amin. Ustaz punten dia.
anak saya sakit mau ke dokter. Ya udah, saya doakan saja semoga la ba'sa tuhur insyaallah syafakallah subhanahu ajilah. Tapi cukup gitu. Dulu istijabah ka guru aya. Gonjrengna. Emang bila tersiksaku itu majikan anak. Apa kata Rasulullah? Kan jalan tuh Rasul sama Abu Bakar. Ketahuan bila disiksa kan sama majikannya? Yang dramatis segini ahad-ahad gitu. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, pulang. Ambil uang. Apa Abu Bakar ambil uang, kemudian apa kata Rasul? Tebuslah bila. Agar apa? Dia bebas. Oke. Itulah ruhul istijabah dengan harta. Kita cukup kurang. Bila sabar ya. Semoga Allah melindungimu. Kematianmu jihad. Engkau syahid. 70 bidadari. Kita cukup gitu. Gonjreng Abu Bakar. Gonjreng kita. Kamu kosan ayah yang keuangan gitu. Kasak itu udah terdepe. Kontan lunas. Bila langsung bebas dari orang merdeka karena kebaikan dari Abu Bakar. Itu dakwah yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita nggak bisa begitu, belum bisa begitu. Masih pada ulahu terus. Doakan. Ada teman guru nge WA, saya tolong dong, ini istri sakit, mau ke dokter, anda gak punya uang. Ya udah, anda doakan saja. Selancar di perjalanan, dapat antrian tercepat, besok sembuh. Nya tersalah doa teh alus silahul mukminin. Tapi karena cukup gitu. Para wargi, sok gonjreng sabarang we tah 10.000 lumayan ke antibiotik yang jenisnya apa yang murah itu? Generik. Selesai enggak? Insya Allah ada buktos malian. Cuma nggak doa kok Ustaz, nggak doa bisa nanti nggak bisa. Ustaz juga manusia harus berderma. Dan kita Ustaz terboga duit, enggak. Masuk pura-pura terboga duit. Salah model gitu teh. Gusunda dewa. Nggak boleh begitu. Nah ini udah jelas dalilnya dan di kumaha pendek tapi ke orang. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jelas Allah sudah membeli dari orang-orang yang beriman apanya? Jiwanya dan hartanya. Tadi sudah dengan fikriyah, dengan nafsiyah datang tuh memenuhi undangan, seruan dakwah. Tapi ingat juga wa amwalahum, harta yang kita miliki sudah Allah tebus dengan surga. Pertanyaannya adalah mau ditukar enggak harta kita dengan surga? Halo? Kita kudu dijawab, renungkan, camkan itu. Harta ini sudah Allah tukar dengan surga. Kan kita suka percaya diri ya. Mau masuk surga ini? Dosa zah, tidak dosa zah. Asa tidak? Udah yakin mau ke surga? Masih bingung. Kumaha di akhirat? Di dunia ge bingung. Sing yakin, balik ke surga? Terus kumaha ge jawab heula. Ka surga. Nah, ternyata ada konsekuensi logisnya adalah jiwa kita, harta kita sudah tukar dengan surga. Tinggal ada nggak kemauan dari kita untuk melepaskannya untuk surga itu? Kata Nabi, al jannatu ghaliyah. Apa itu? Surga itu mahal. Antum pernah nggak kepengen punya iPhone A10 misalnya? Oh enggak. Ya kalau mau HP tak apa lebih. Kalau antum pengen punya HP mahal pasti akan nabung kan gitu. Kenapa? Ada mahal. Ayah sih dulu 5.000 ke ayah. Seminggu ruksan, Lexia, terus apa lagi? Evercross, gitu kayak gini. Zaman orang baheula keur apa kan HP. Ya, tolong dibahas. Itu merek endorse nanti saya. Kasih deng-deng kita. Yang mana? Ini sebuah isyarat harus disudahi. Terus sekian. Yang lain. Ya. Jadi ini urusan semua nih.
pada membalik semua, komunikator semua kepada masyarakat. Ayo kita, kata Mang Yanto, ibda binafsik. Kita mulai dari diri sendiri. Bangga, istijabah maliyah, harta kita. Kan Nabi juga sudah berikan solusi, khairul amal adwamuha wa in qalla, kan gitu ya. Sebaik-baik amal adalah yang sedikit tapi dibiasakan, didawamkan, gitu ya. Setelah dedek hayu tenanau. Terakhir, istijabah harokiyah. Apa artinya? Apa istijabah tadi? Menyambut seruan dengan aktivitas, dengan amal nyata, aksi nyata, tidak sekedar wacana, memenuhi ruang-ruang diskusi, ruang-ruang debat, tidak, ayo bergerak, kerja. Akhir pekan, liburan, ayo orang mah kerja, tipes kayak gitu. Batur, loba duit, kerja, liburan, orang kerja, tipes, kan gitu, jaga kesehatan, ya. Karena kita lagi harokiyah nih, lagi senang bergerak nih, dinamis. Tong cari cimbae kada dakwah teh, kalau ulen, you know ulen teh. Ini sampo Tidak mau, ya kurung batoknya. Terus dikacu apa namanya? Cici diam, statis. Sepeda statis sehat, kadar statis tidak sehat. Ya, harokiyah, gerak. Mungkin nanti besok atau malam ada acara apa yang buat kita bergerak. Bukan itu maksudnya. Tapi di masyarakat kita menjadi pelopor kebaikan di masyarakat. Ya, mimpi saya itu adalah, ini kan nggak semua di pesantren yang mungkin menyebar ya di penduduk di kampung halaman masing-masing. Saya tuh kepengen bahwa itu ada pemuda, ada ustadz muda, dia aktif ngelola masjid, aktif di masyarakat, contoh buat warga yang lain. Siapa? Itu guru uhuwah. Pengennya begitu. Amin gitu. Amin. Ya, cari cinggu. Amin. Terpesona. Tong kapaksa tapi amin. Dijabah ku Allah gitu. Kita pelopor kebaikan. Jangan eksklusif. Sejak ngajar ukhuwah jadi eksklusif. Tegaul jeung batur teh. Ka perumahannya Ustaz itu di mana blok berapa? Teu apa? Satpam teh apa? Kakak tukang warung. Oh, Ustaz itu mah apa? Nah, anak itu ngalanjuk. Kakak dikenal karena nganjuknya kan baru dapat uriam teh gini. Enggak begitu judulnya. Kita harokiyah, orang-orang yang bergerak, ya, tidak diam. Begitu dapat amanah, ayo bergerak. Ulah tukcing. Dibentuk salah, ya. Teman-teman sekalian, ini ada satu ayat yang sangat, menurut saya sangat apa ya, tersanjung barangkali ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ini konteks jihadnya harus sesungguhnya, tidak sekedar ya jihadnya tadi wacana, bahan diskusi gitu, atau tulisan-tulisan di media sosial. Oh keren dia kalau nulis, bergelora, maaf. Disebut nama itu, gak ada kata lain. Berapi-api, bersemangat. Tapi ya itu saja, nulis aja gitu. Di rumah ada kira, barang itu jempol. Ke masjid ente, ke pengajian ente, belajar ukur di imah ada online teh cenah gede, PJJ. Nggak begitu. Ayo gerak pakai masker, jaga jarak. Selesai. Anak juga stres di awal-awal, sampai asam lambung naik, tensi naik. Dan Ustaz, antum ketua DPD, tong kamana-mana, antum aset bagi jamaah. Ada riuh di imam. Namanya harus gerak. Tetaplah belanja ke pasar. Keluarga mau kasih makan apa? Tuh umat tunggu di masjid, walaupun jarang-jarang tuh sakit. Nunggu pengajian, nunggu diimamin kita. Halo? Tetap gerak. Mentang-mentang kader dakwah di masa pandemi.
Di imah wae melakangkung gagang. Eta harita di awal-awal banyak ketahanan paman. Nyon pot kangkung usum. Sampo parare kabeh. Dan mulai teka urus. Dan mulai normal teh gitu. Kita sok seserian nget ayeuna gitu. Eta di perumahan Ustaz ku jempling ke masa pandemi di kamar anak jelema teh harirup gitu. Anak mah Ustaz ka pasar we. Jeung pun bojo beri ngadeg-deg di pasar oge dasieun ataupun OTG mah teh. Tapi dah lama-lama pada kumaha atuh. Harus bergerak. Nah, huwa tabakum. Ini nih. Allah sudah memilih kalian. Kita sudah dipilih oleh Allah bisa jadi kader dakwah seperti ini. Bersyukur sama Allah ada di ukhuwah, lingkungan yang tepat. Allah sudah memilih kita. Kita mau bagaimana? Kalau sudah dipilih Allah mau diam. Nah ini mangga potensi yang kita miliki di apa namanya dieksplorasi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Biar kita tidak panjang umur, biar kita meninggal duluan, orang mengenang kita apanya? Kebaikan-kebaikan kita. Ya, jangan kita dikatakan alhamdulillah dia sudah meninggal duluan. Ada juga beban bagi warga. Jangan ujubillah minna. Tak bisa. Kita sudah menorehkan kebaikan di masyarakat. Tapi jaga keikhlasan, bukan untuk riya tentu saja. Ya, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Jadi mari mulai besok ini nasihat buat anak pribadi sebetulnya. Jadilah kader yang memang memiliki semangat untuk memenuhi seruan dakwah itu. Ya, insya Allah kalau sudah diseru dan sedang dipercaya, sedang diberikan ruang untuk kita mengumpulkan amal-amal soleh. Ya, mohon maaf teman-teman yang tidak banyak diberikan amanah harus introspeksi diri. Jangan meratapi diri, apalagi menyalahkan orang lain. Abu Dzar Al-Ghifari, mohon maaf sekali, Anda juga harus mengkaji lagi. Dia punya feeling, kok nggak pernah dikasih jabatan ya sama Rasulullah. Beda dengan sahabat yang lain. Ini disuruh hijrah ke situ, dia disuruh jadi panglima. Abu Dzar, dia merasa ada sesuatu yang beda untuk saya, gitu ya. Seorang terpilih-pilih dari tiba-tiba ada apa dengan diri saya? Nah, Abu Dzar itu terungkapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa aku tidak diberikan amanah? Apa jawaban Rasulullah? Innaka du'aifun. Ya Abu Dzar, innaka du'aifun. Wahai umat, engkau tuh lemah orangnya. Ini kalau antum gak ketunjuk, antum tuh lemah orangnya. Udah cocok gitu. Belum pantas, belum waktunya. Lemah kalau menunaikan amanah tersebut. Apa kata Nabi? Ingat, jabatan adalah innaha nakhizun wa nadamatun yaumal qiyamati. Jabatan adalah amanah yang nanti menjadi apa? Kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Antum jangan pengen diberikan amanah. Tapi kalau diberikan amanah, sami'na wa ata'na. Tunaikan amanah dengan baik. Kalau nggak dapat saja, mari kita mengupgrade diri, ya. Terus belajar. Pintar kesananya. Kerja. Asam lambung. Insya Allah dengan adanya guru-guru kita di sini, teman-teman yang soleh ini, insya Allah saling mengingatkan. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita tidak hanya di gazebo ini, tapi juga kumpul di surga nanti di hari kiamat. Demikian saja yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf kalau dalam tutur kata tadi agak-agak offset begitu ya. Ya, saya begini nggak bisa mereka kata, tidak bisa merangkai kalimat karena saya bukan pujangga. Jadi ya apa adanya. Mudah-mudahan dari sekian ini ada 1-2 kalimat yang tertancap di memori untuk menjadi sumber inspirasi kita di esok hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.